Halo anak-anak, ya hari ini bicara akan membahas ya apa yang sudah kalian pahami, kalian baca sendiri ya minggu kemarin di materi listrik dinamis. Nah, kita mulai dari hukum Ohm dulu ya, kan karena sudah baca nih bahwasanya hukum Ohm itu kan bunyinya besarnya arus listrik yang mengalir sebanding dengan tegangan dalam suatu rangkaian ya dan berbanding terbalik dengan hambatan listriknya. Oke. Nah, apa yang kalian pahami di sini itu bisa dituliskan dalam sebuah persamaan bahwasanya arus ya itu sebanding dengan tegangan ya. Nih berarti arus I sebanding dengan tegangan V ya kan? Berbanding terbalik dengan hambatan listrik atau R. Jadi begitu cara memahami sebuah konsep dari suatu hukum tertentu untuk kita terjemahkan dalam sebuah persamaan matematis ya. I adalah arus listrik, satuannya ampere ya, seperti yang kalian dulu pelajari di SMP. V itu adalah tegangan listrik, satuannya volt, dan R itu adalah hambatan listrik, satuannya ohm ya. Gitu. Oke, ini tentang hukum ohm. Kemudian oke, bentar ya, erase all. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah tentang rangkaian listrik ya. Jadi di hukum Ohm itu penerapannya itu pada rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik mau di rumah kamu juga menggunakan konsep ini ya. Jadi rangkaian listrik itu pada dasarnya ada dua tipe ya. Tipe yang pertama itu adalah seri, tipe yang kedua itu adalah paralel. Ya. Kalau seri itu susunannya lurus seperti ini ya, sejajar. Sebaris, ini namanya sebaris ya. Siapa yang sebaris? Hambatannya. Ya, ini yang kayak apa namanya gelombang ini, gelombang lancip ini namanya hambatan ya. Jadi itu untuk apa namanya kode untuk hambatan, simbol untuk hambatan. Kalau paralel itu susunannya seperti apa ya? Paralel seperti ini ya. Jadi satu kolom. Kalau seri itu satu baris, ya kan? Kalau paralel itu satu kolom. Ini namanya satu kolom ya. Kalau di tabel itu kan ada yang ke samping kanan, kiri, ada yang ke bawah kan. Nah, kalau paralel ini ke bawah susunannya atau kita sebut kolom. Yang seri itu seperti baris ya, sebaris gitu. Nah, konsep apa yang perlu kalian pahami di sini bahwasanya kalau itu susunannya seri, arusnya itu nilainya sama. Ya, I seri ya. I seri itu sama dengan I1. Jadi I yang mengalir dari sini ya, I yang dari sini ketika masuk ke hambatan 1, ketika masuk ke hambatan 2, ketika masuk ke hambatan 3 itu nilainya sama. Itu yang konsep susunan seri. Kalau susunan paralel itu yang sama apanya? Nilai hambatannya. Hambatan paralel itu nilainya sama. Jadi tegangan ya. Jadi tegangan di sini itu sama nilainya ketika dia masuk ke hambatan R1, masuk ke hambatan R2, masuk ke hambatan R3, itu nilai tegangannya sama. Ya, itu kalau yang paralel. Jadi bisa dipahami ya, bisa dibedakan konsep utamanya. Kalau yang seri itu nilai arusnya itu sama. Nilai arus yang masuk di setiap hambatan itu sama, ya. Kalau paralel itu tegangan yang masuk di setiap hambatan itu sama. Nah, di sini kalian juga harus pahami bahwasanya semua arus itu akan masuk ke hambatan. Jadi ketika ada hambatan ya disitulah ada arus. Di sini ada hambatan ya ada arus, ya kan? Ada hambatan ya ada arus gitu. Sama juga dengan ini ya, ada arusnya masing-masing. Begitu. Oke, kemudian untuk konsep tegangan di susunan seri itu tegangannya dijumlahkan manakala kita mau tahu berapa tegangan totalnya di sini. Di rangkaian ini itu tegangan totalnya berapa? Itu kita jumlahkan, ya. Tapi kalau di rangkaian paralel yang dijumlahkan apa? Arusnya. Ya, mau tahu arus total berarti tinggal I1 tambah I2 ditambah I3 begitu. Oke? Nah, kemudian untuk konsep hambatannya. Hambatan seri
kalau mau cari nilai hambatan serinya, itu dengan cara dijumlahkan semuanya ya. Nah, ini hambatan yang ada di rangkaian itu dijumlahkan biasa, ya. Tapi kalau kita mau cari hambatan total di rangkaian paralel itu dijumlahkan tapi seper. Ya, jadi ini 1 per RP, 1 per sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Dan nanti caranya menyelesaikan seperti apa nanti kita akan pelajari bersama. Itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke hukum Kirchhoff ya. Jadi ini hukum Kirchhoff itu ada dua ya, ada hukum 1, ada hukum 2. Ya, kita masuk ke hukum 1 dulu. Kalian mungkin sudah baca ya, sudah baca. Mungkin kalian juga ada yang belum paham maksudnya itu apa sih. Nah, di sini bicara akan menjelaskan lebih detail ya, semoga kalian paham. Jadi hukum Kirchhoff itu mengatur mengatur arus dan tegangan pada suatu rangkaian, ya. Kalau tadi hukum Ohm itu untuk rangkaian seri, rangkaian paralel, kalau hukum Kirchhoff itu apa ya? Nah, kita lihat. Jadi kita pelajari dulu bunyinya ya. Jumlah arus yang masuk, ya, jumlah arus yang masuk melalui percabangan dalam suatu rangkaian listrik itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan rangkaian tersebut. Ya, kalau kita tuliskan persamaannya, jumlah I arus masuk ya. Ini itu adalah jumlah ya, ini namanya sigma atau jumlah. I arus masuk, arus gitu ya, sama dengan jumlah arus yang keluar. Contohnya gimana? Yuk kita lihat. Misalnya ini ya, ada suatu rangkaian percabangan seperti ini ya. Nah, arus yang masuk, ini ya arus yang masuk I1, ketika dia melewati percabangan, ya, nilai I1 itu akan sama dengan penjumlahan dari ini, I2 dan I3. Karena ini adalah I masuk, I1 ini masuk, yang keluar I2 dan I3. Artinya apabila I2 dan I3 dijumlahkan, itu hasilnya adalah I1. Misalnya kalian punya 5 buah mangga. Ya, kalian punya 5 buah mangga. Kalian kasih ke adik kalian ada 2. Kalian kasih adik kalian yang A itu 2 buah. Kalian kasih ke adik kalian yang B itu 3 buah. Berarti artinya kalau dijumlahkan buah yang diterima adik A dan buah yang diterima adik B, itu pasti akan sama dengan jumlah total buah yang kamu punya. Benar? Benar ya? Ya gitu. Jadi sama logikanya sama dengan ini ya, analoginya sama dengan ini. Ya. Contoh yang kedua nih, misal ini ada banyak percabangan gini, ada 5 simpangan ya, ada 5 cabang. Nah, perhatikan arah masuk dan arah keluarnya ya, panahnya perhatikan. Nah, mana yang I masuk? I masuk mana? Ini I masuk I1, ini I masuk I5, ini I masuk I4. Ya. I keluarnya mana? I2 dan I3. Gampang ya. Jadi untuk hukum Kirchhoff 1 itu sederhana ini ya, masih mudah. Oke? Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjutkan ke hukum Kirchhoff 2. Ya, jadi pada suatu rangkaian tertutup, ya, harus tertutup ya. Kalau terbuka arusnya nggak ngalir, ya. Jumlah beda potensial harus sama dengan 0. Kalau kita tuliskan beda potensial itu E, jumlah itu adalah sigma, ya, kita tuliskan bersama mata jadi gini ya. Sigma E sama dengan 0. Ini ya. Oke, kita ke contoh 1. Nah, jadi ini ada sebuah rangkaian tertutup, ya, diingat-ingat rangkaiannya harus tertutup. Manakala ini ada yang membuka, berarti tidak ada arus yang mengalir. Artinya tidak ada yang bisa kita bahas. Oke? Nah, ini adalah satu rangkaian tertutup, ada hambatannya, ya, ada 3 hambatan. Ini simbol begini tuh namanya beda potensial atau tegangan, ya, di sini ada tegangan. Oke. Nah, kita lihat jumlah beda potensial harus sama dengan 0. Kita tuliskan ya, sigma E harus sama dengan 0. Kita pahami, yang namanya setiap ada hambatan itu pasti ada arus. Kita gambarkan dulu ini arusnya, masuk ke sini ya. Ya, arusnya seperti ini, masuk ke hambatan. Nah, ini arus. Ini berarti dia ke sini ya. Nah, kita ikuti arah loopnya aja. Ini adalah I1, ya. Ini I2, ya. Ini I3. Oke?
Nah, E itu adalah tegangan. Tegangan itu V dikali R. Salah. Tegangan itu I dikali R ya. V itu sama dengan I kali R. Kita lihat dulu. Ini arah loopnya itu adalah untuk menentukan apakah dia positif atau negatif. Oke, yaudah kita ikuti arah loop dulu. Arah loop ke sini ya. Arah loop ke sini dia ketemu dengan beda potensial negatif ya. Oke, berarti kita tuliskan negatif E1. Ya. Kemudian dia jalan lagi ketemu I3. Ketemu I3 searah gini ya, kita tuliskan plus ya. Karena harus V, harus I, berarti ini adalah I3 kali R3. Karena ini butuhnya E. Ini kan dikalikan kan namanya E. Ya, ini atau E3 gini lah. Gitu ya. Oke, lanjut. Terus kemudian jalan lagi loopnya ke sini, ketemunya negatif lagi. Oke, berarti kita tuliskan negatif dikurangi E2 gitu ya. Kemudian jalan lagi sepanjang ini rangkaian, ketemu I1 dan R1 kita tuliskan plus. Karena searah ya, I1 kali R1. Kemudian loopnya jalan lagi, ketemu I2. Arahnya searah kan dengan tadi arah loopnya, makanya dia plus lagi. Gitu. Ya, sama dengan 0. Kalau udah ada angkanya, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Gitu ya. Jadi perhatikan arah loop, bertemu dengan kutub negatif, maka nilai E1 dan E2 adalah negatif. Ya. Jika setiap hambatan, ada hambatan selalu berpasangan dengan I. Jadi kalian tadi tipsnya begitu ya, kalian tentukan dulu arah loopnya, kemudian kalian tentukan mana arusnya, arahnya kemana, ya kan? Gitu. Arah arus kita buat aja sesuai dengan arah loop supaya gampang. Yang jelas arus itu pasti selalu berdampingan dengan hambatan. Bisa dipahami ya? Oke, kita next. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Sebenarnya ini kemana sudah kalian kerjakan. Coba kalian sebenarnya paham atau enggak. Jawabannya sudah ada di sini. Tinggal bicara ini akan menjelaskan supaya kalian lebih paham gitu ya. Oke. Nih ya, hambatan seri adalah 10. Kenapa kok 10? Ya, karena ini satu-satunya seri di sini ya. Kalau yang R1, R2, R3 ini adalah hambatan apa? Paralel. Oke. Nah, kemudian kita next. Hambatan paralelnya ini ada 20, ada 30, dan ada 60. Ya, yuk 1 per RP kita masukkan. 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Kemudian kita masukkan nilainya ya. R1 20, R2 30, R3-nya adalah 60. Jadi kita dapatkan 6 per 60. Itu 1 per RP adalah 6 per 60. Kalau mau cari RP berarti tinggal dibalik ya. 60 per 6. Jadi hasilnya adalah 10. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang ditanyakan adalah hambatan total ya. Hambatan totalnya berarti RS-nya ditambah RP-nya ya. RS-nya 10, RP-nya 10. Jadi hambatan totalnya adalah 20. Oke, nah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, arus yang melewati masing-masing hambatan. Kita cari dulu arus 4. Ya. Arus 4 atau I total ya. Kita cari dulu I totalnya. Ya. I total itu sama dengan tegangan dibagi R total. Ya. Tegangannya berapa? 24 volt. Ya kan? R totalnya berapa? Ini 20 volt. Berarti bisa kita dapatkan arus totalnya adalah 1,2. Sorry. Ini satuannya ampere ya. Ini ampere ini. Ya, bukan V. Oke, ini ampere bukan V ya. 1,2 ampere. Selanjutnya, kita lanjutkan. Nah, untuk mencari nilai arus pada masing-masing hambatan rangkaian pada rangkaian paralel maka harus dilakukan perbandingan. Coba kita cek perbandingannya seperti apa. Ingat hukum Ohm, I sama dengan V per R. Yo. Paralel itu pada rangkaian paralel dia punya tegangan yang sama ya, Berarti kita bandingkan I1 banding I2 banding I3 kan kita tadi mau cari apa? Arus. Ya, kita bandingkan dulu nilai arusnya ya. Kemudian ini V per
per R1, V per R2, V per R3. Nah, karena tegangan di rangkaian paralel itu nilainya sama, maka kita bisa tuliskan dia 1 ya, sama kok. Boleh berapa aja angkanya kan. Kalau yang paling sederhana kita tuliskan angka 1. Kemudian nilai R-nya tinggal dimasukkan ya, 20, 30, 60. Kemudian kita hasilkan perbandingan 3 banding 2 banding 1. Nah, oke, kemudian kita cari nilai arusnya ya. Nilai arusnya arus 1. Arus 1 ini berapa perbandingan atasnya? Ini adalah 3 ya perbandingannya. 3, oke 3. Kemudian kita per dengan jumlah totalnya ya. 3 plus 2 plus 1. Dikali I total. Ya. Kemudian, nah ini jadi kita dapatkan I totalnya ini kan 1,2. Ini perbandingan 3 per 6. Jadi hasilnya adalah 0,6 ampere. Ya, begini. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau I2 gimana? Sama caranya ya. Nih, sama caranya kan? Nah, ini berarti arus 2, berarti pakainya 2 ini ya. Perbandingannya yang 2 per 6. Hasilnya 0,4. Kalau arus 3 gimana? Ya sama aja. Ya kan? Arus 3 sini berapa? 1. Tinggal tuliskan di sini 1. Bisa dipahami ya? Gampang kan? Nah, kalau pada arus paralel, kalau pada rangkaian paralel memang cara cari arusnya itu nggak bisa satu-satu, tapi harus cari perbandingannya dulu, baru kita gunakan persamaan yang ini. Gitu. Oke, keterangan perhatikan bahwa I4 adalah arus masuk. Ini ya, I4 arus masuk, sedangkan arus keluarnya adalah I2, I3, I1. Ya kan? Jadi demikian total I2, I3, dan I1 itu harus sama dengan I4. Kita cek ya. Tadi kan hukum Kirchhoff kan apa? Arus yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar. Artinya kalau kita cari I1 tambah I2 tambah I3 itu pasti sama dengan I4. Coba kita cek. I1 plus I2 plus I3 0,6 tambah 0,4 tambah 0,2 hasilnya 1,2. Sama ya dengan arus masuknya? Ya, jadi seperti itu. Paham nggak? Ini arus masuk di sini ya. Dia kan bersabang 3. Ya berarti arusnya tinggal dibagi 3. Makanya kalau kita mau cari nilai masing-masing arus, itu harus pakai perbandingan. Ya kan? Karena semua total arus yang masuk itu adalah 1,2 dibagi 3 cabang. Ya kan? Ya, jadi logikanya seperti itu ya, sama kayak tadi buah mangga. Nah ini ya. Oke, nilainya sama. Berarti yang kalian kerjakan di sini tadi benar. Next. Latihan soal hukum Kirchhoff ya. Berarti berapa nilai X-nya? X di sini ya. Oke. Kita cari, tulis dulu persamaannya ya. Kita cari dulu ini I masuknya berapa? I masuk ya. I masuk. Yang bicara lingkari itu adalah I masuk semuanya. Kita tuliskan. Ya, 5 plus 3, 5 plus 3 plus 2,5 plus 4 plus 2,5. 17A. I keluar kita yang tandain biru, I keluar. Kalau kita tuliskan, nah 3,5 plus X plus 3. Ya. 6,5 plus X. Kita mau cari nilai X-nya, kita tuliskan persamaan hukum Kirchhoff 1, bahwa I masuk sama dengan I keluar. Ya. Jadi kita tinggal tuliskan 17 tambah sama dengan 6,5 tambah X. X sama dengan 17 kurangi 6,5, jadi hasilnya X sama dengan 10,5. Gitu ya. Gampang kan? Gampang dong. Oke, yang daya listrik nanti kita akan bahas ya. Ini kita ke listrik dinamis yang bagian penjelasan kemarin dulu. Oke, sekian bicara akhiri. Semoga apa yang kalian dapatkan dari penjelasan bicara hari ini bisa membuat kalian semakin paham tentang apa yang kalian pelajari di listrik dinamis. Gitu ya. Dadah.